Halo guys, welcome back to my channel Doro Book and Games. Di video kali ini gue akan kembali mereview sebuah buku dari Terelie yang berjudul Matahari. Kira-kira bukunya akan seperti apa? Tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe dan aktifin notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video gue berikutnya. So, kita langsung masuk aja ke dalam videonya. Oke, jadi bagi kalian yang udah nonton video gue yang TBR tahun 2021, gue ingin menyelesaikan buku dari Terelie, seriesnya yaitu series Bumi. Tapi seperti yang gue bilang, gue hanya mau sampai ke Comet Minor. Dan di video kali ini gue akan membahas buku ketiga dari series Bumi, yaitu Matahari. Sini kalian udah lihat cover berwarna merah. Seperti yang kalian tahu, series Bumi ini memiliki cover-cover yang bagus ya. Cover-cover bagus, bumi yang hijau, bulan biru, dan matahari merah. Yuk kita lihat dulu dari covernya dulu. Di sini kita lihat ada sedikit, cover ini merupakan spoiler ya. Jadi cover ini merupakan spoiler. Kita lihat ada kelelawar, ada kapsul, ada logo judul bukunya Matahari. Di bawahnya ada sepasang ular dan nama pengarangnya Terelie. Dan di sini ada sinopsisnya, menceritakan si Raif menceritakan tentang Ali yang masih kelas 10, mempunyai kemampuan berubah menjadi binatang, jadi beruang. Buku ini sendiri memiliki halaman setebal 390 halaman dan penerbitnya adalah dari Gramedia, media pustaka. Oke, di buku ini menceritakan tentang kejadian mereka setelah petualangan di Klan Matahari di buku bulan. Bagi kalian yang belum nonton reviewnya, silahkan cek di video gue. Di situ gue udah ngebahas tentang review bulannya Terelie. Di sini mungkin gue akan sedikit membahas tentang review dari buku ini secara keseluruhan dan juga spoiler apa yang gue suka dan yang gue nggak suka. Oke, nah di review ini gue suka banget sama tentu dengan covernya. Cover buku ini selalu bagus dan juga warnanya juga sangat menarik. Jadi setiap kali lu ke Gramedia, lu pasti kalau ngeliat buku ini bawaannya pengen nyomot. Gue udah bilang itu juga. Dan walaupun buku ini tebalnya 390 halaman, lu nggak akan berasa, tahu begitu lu baca sehari 2 hari udah habis aja. Karena Terelie mampu memberikan narasi yang enak untuk dibaca, membuat kita sebagai pembaca nyaman dengan penjelasan-penjelasan dan juga kejadian terjadi dalam buku ini. Dan untuk cerita sendiri, sinopsisnya mungkin lebih ke kembali dari seperti yang gue bilang di awal tadi. Ini pasca kejadian di buku bulan. Setelah mereka pulang ke Klan Matahari, salah satu penduduk Klan Bulan yang bernama Ili ya, gue nggak tahu bacanya gimana. Dia kalah di medan tempur di buku bulan kemarin, dan akhirnya Raif, Ali, dan Sally harus mereka mengikuti pemakaman Ilyi. Dan gue suka banget, bener-bener di buku bulan tuh bagus banget, actionnya dapat. Dan di sini pun juga sama, di sini pun actionnya banyak. Bisa dibilang di buku ini banyak banget actionnya, malah banyak banget adegan actionnya. Terus juga progres kemampuan dari Raif, Sally juga meningkat. Dan ya gue suka sama buku ini. Terus kemudian untuk bagian spoilernya, hal yang gue suka selain dari cover itu, dan sana gue akan membahas hal yang gue gak suka dari buku ini. Jadi hal yang gue gak suka dari buku ini adalah paling karakter si Ali sih. Karakter Ali di sini tetap seperti biasa. Makanya kalau lu baca dari buku Bumi sampai sekarang, Ali itu karakter yang nyebelin. Tapi memang ya mau gimana, Ali itu nyebelin tapi setidaknya punya fungsi. Cuman ada satu hal yang gue nggak sempet baca, agak bete sama buku ini, yaitu ketika Ali memaksa Raif dan Sally untuk pergi ke Klan Bintang, dimana Raif dan Sally sudah berjanji kepada Af, yaitu ketua dari Klan Bulan, untuk tidak menggunakan
kemampuan buku kehidupannya milik si Raib untuk pergi ke klan manapun. Dan Ali melakukan penelitian, dia menemukan bahwa klan bintang berada di suatu tempat, dan akhirnya Ali membuat sebuah kapsul yang di dalam sini ini kapsulnya, yang akhirnya memaksa Raib dan Sally untuk ikut eksplorasi ke klan bintang. Gue sebenarnya agak sedikit kesel ya, terlalu memaksa banget si Ali itu, karena otomatis ketika lo pergi ke klan asing pasti akan ada bahaya baru yang akan menghantui mereka. Tambah lagi kan Ali itu kan belum bisa mengendalikan kekuatannya berubah menjadi beruang. Ya wajar dong, nanti di salah satu halaman Raib mengatakan seperti ini, lah kamu maksa kami untuk pergi ke klan bintang, sedangkan kamu sendiri aja belum bisa untuk mengkontrol kemampuan kamu. Kan tidak lucu kalau misalkan seandainya kamu marah, tiba-tiba kamu berubah jadi beruang. Iya bener, ya gue tahu Ali itu jenius, memikirkan strategi beberapa langkah ke depan. Hanya kalau misalkan dia nggak bisa kontrol kemampuannya, ya ujung-ujungnya jadi useless juga di battle. Jadinya si Raib sama Sally mau gak mau harus ngelindungin si Ali. Jadi aku berharap sih nanti di buku keempat Ali bisa mengontrol kekuatannya. Jadi ya Ali nggak cuma bisa mengatur strategi, but at least dia bisa ikut bertarung dan mengontrol kekuatannya. Itu aja sih yang gue nggak suka dari buku ketiga ini. Karena di buku kedua dan ke-1 Ali masih nggak terlalu ngeselin, tapi di buku ketiga ini ya gue harus bilang sorry banget pada pendukung Ali, pada fans Ali, ya gue nggak suka Ali di buku ketiga ini gitu. Oke, segitu aja dulu video gue mengenai buku review Terelia Matahari ini. Tapi bukan berarti gue benci sama buku ini ya. Gue hanya nggak suka di bagian pas Ali sedikit memaksa Raib dan Sally, dan sisanya gue suka kok dari segi story, dari segi development karakter Raib dan Sally, power developmentnya ada, adegannya juga banyak, adegan actionnya banyak. Jadi ya gue suka. Gue lebih itu doang minusnya sih, minus di Ali aja sih menurut gue. Tapi ya kalau menurut kalian suka sama bagian alinya itu ya nggak apa-apa. Sekali lagi ini hanya pendapat, review orang beda-beda gitu. Oke, tadi seperti yang gue bilang, selesai video sini dulu dan see you in the next video. Bye bye.